bulan inilah. Hah? Penyebaran kartu tersebar. Ya pemirsa, Presiden Joko Widodo berencana segera menaikkan harga BBM bersubsidi dalam waktu dekat. Namun, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menolak keras kenaikan BBM bersubsidi oleh pemerintah. Menurutnya harga BBM dunia saat ini sedang turun. Pemerintah akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi bulan ini. Proses penghitungan besaran kenaikan harga BBM pun sudah mendekati final. Menurut Menteri BUMN Rini Sumarno, sebelum kenaikan harga BBM diputuskan, yang terpenting pemerintah telah memulai proses peluncuran Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Kan yang paling utama kan selalu dibicarakan bagaimana kita harus melakukan proses pengalihan subsidi. Jadi itu kan yang sekarang kita mulai. Kemarin hari Senin Bapak Presiden sudah memulai dengan memberikan kartu keluarga sejahtera, kartu Indonesia Sehat dan kartu Indonesia Pintar. Nah ini dari hari ke hari kita lihat pembagiannya sampai seberapa jauh, dan mungkin itu yang paling diutamakan dulu karena tujuannya kalau sampai subsidi ini kan dialihkan, berarti pengalihannya sudah harus mulai berjalan. Kalau pengalihannya masih belum berjalan, tentunya akan sulit untuk itu dilakukan pengalihan. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon terang-terangan menentang rencana Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak. Dirinya menegaskan tidak ada hal yang mendesak untuk menaikkan harga BBM. Kalau saya pribadi, saya menolak kenaikan BBM. Karena harga dunia sekarang turun. Hari ini bahkan harga minyak dunia sudah mencapai 77. Padahal di dalam anggaran kita 105. Jadi orang di dunia sekarang ini sedang pesta pora penurunan harga BBM. Kok malah di Indonesia mau naik harga BBM gitu. Jadi kalau terkait dengan menaikkan harga BBM tidak jadi masalah asalkan alokasi dana dari pencabutan. Ya alasannya selalu begitu, tetapi alokasinya ketika dalam prakteknya tidak seperti yang diharapkan juga. Artinya masyarakat tidak menikmati juga, hanya mungkin segelintir orang dalam waktu yang sangat-sangat terbatas gitu. Fadli menambahkan jika pemerintah beralasan menaikkan harga BBM karena subsidi tidak tepat sasaran, itu hanyalah alasan klasik di setiap ada wacana kenaikan BBM. Tim TV One mengabarkan. Rencana kenaikan harga BBM bersubsidi pemerintah Jokowi JK mendapatkan protes dari beberapa anggota partai penyokongnya, PDI Perjuangan. Ya, sejumlah politisi PDIP menilai langkah pemerintah menaikkan harga BBM tidak memihak rakyat terutama di tengah harga minyak yang mengalami penurunan. Rencana pemerintahan Jokowi JK menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi tinggal menghitung hari. Besarnya beban subsidi BBM di RAPBN 2015 yang mencapai 246 triliun rupiah menjadi pemicu pemerintah Jokowi untuk mensegerakan kenaikan BBM bersubsidi. Keinginan kuat Jokowi untuk menggerek harga BBM bersubsidi tak sepenuhnya diamini oleh anggota Dewan Terhormat. Aksi menolak kenaikan harga BBM juga dilakukan oleh partai penyokong Jokowi yaitu PDI Perjuangan. Salah satunya penolakan kenaikan BBM bersubsidi didengungkan oleh Rieke Diah Pitaloka melalui akun Twitternya. Komentar pedas juga diungkapkan politisi PDIP lainnya, Effendi Simbolon. Secara pribadi mempunyai sikap melihat rencana pemerintah Jokowi JK yang akan menaikkan harga BBM dengan melakukan relokasi terhadap subsidi baik energi dan subsidi lainnya, itu yang saya kritisi ya. Kenapa? Karena saya belum melihat ya langkah konkret dari program pemerintah untuk penanganan masalah energinya. Ya. Kalau hanya sekedar energi itu harganya dilepas kepada mekanisme pasar, maka saya menyatakan menolak. Pernyataan sejumlah politisi PDI Perjuangan ini seolah berbanding terbalik dengan pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang dalam beberapa kesempatan meminta semua kadernya seiring dan sejalan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah yang dipimpin Jokowi JK. Akankah buku putih PDI Perjuangan tak lagi bertaji? BBM bersubsidi mendapatkan penolakan dari mahasiswa di Makassar, Sulawesi Selatan. Dan untuk mengetahui informasi terkini soal demo kenaikan harga BBM, kita telah
tergabung Sulawesi Selatan. Ya, Syamsul, bagaimana kondisi? Ya, Abraham dan Winda benar sekali. Baru saja di depan kampus Universitas Negeri Makassar, tepatnya di Jalan Nandi Pangeran Petarani, puluhan mahasiswa Fakultas Pendidikan Universitas Negeri Makassar melakukan aksi penolakan terhadap rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM. Unjuk rasa mahasiswa yang dilakukan di depan kampus Universitas Negeri Makassar ini sempat diwarnai aksi penahanan mobil tangki yang akan digunakan bagi mahasiswa untuk berorasi. Namun penahanan mobil tangki tersebut tidak berlangsung lama. Mobil tangki yang sempat ditahan mahasiswa kemudian dibebaskan setelah digunakan sebagai tempat untuk berorasi. Para pengunjuk rasa menilai bahwa kebijakan pemerintah dengan mencabut subsidi BBM sama sekali tidak berpihak kepada warga, karena justru dengan kenaikan harga BBM itu akan memicu kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat lainnya. Dan dalam orasinya mereka minta kepada Presiden Joko Widodo agar membatalkan rencana pemerintah untuk menekan harga BBM yang rencananya akan diberlakukan dalam waktu dekat ini. Dan memang sebelumnya pada hari Rabu kemarin unjuk rasa penolakan rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM berlangsung ricuh di depan kampus Universitas Negeri Makassar. Para pengunjuk rasa sempat berbentrok dengan pihak kepolisian dengan berakhir 15 orang mahasiswa diamankan pihak kepolisian. Namun menurut informasi yang kami dapatkan bahwa ke-15 mahasiswa yang sempat diamankan oleh pihak kepolisian saat ini sudah dibebaskan oleh kepolisian Polrestabes Makassar. Dan untuk kondisi saat ini di depan kampus Universitas Negeri Makassar, arus lalu lintas sudah kembali lancar, di mana sebelumnya arus jalan di depan kampus Universitas Negeri Makassar di Jalan Nandi Pangeran Petarani Makassar ini sempat macet karena mahasiswa menutup sebagian badan jalan, namun kini sudah berangsur-angsur kondusif. Demikian dulu yang dapat kami kabarkan dari Makassar, kembali ke Jakarta. Samsul, jika kemarin sore sempat terjadi aksi ricuh akibat demo penolakan BBM oleh mahasiswa di sana, seperti apa saat ini kondisinya di sana? Apakah kemudian pihak kepolisian sudah melakukan penjagaan dan pengamanan terkait dengan aksi demo yang saat ini ada di sana? Iya, benar sekali. Sejak dikeluarkannya keputusan untuk rencana menaikkan harga BBM, sejumlah lokasi-lokasi yang dianggap vital oleh pihak kepolisian memang mendapat penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian. Misalnya di Flyover Makassar, di kantor-kantor pemerintahan mendapat penjagaan yang ketat dari pihak kepolisian. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah jangan sampai ada gelombang pengunjuk rasa yang menuju ke lokasi tersebut. Abraham. Oke, ini selain dari rencana kenaikan harga BBM, juga memang pemerintah ini menerapkan pembatasan begitu soal pasokan BBM. Bagaimana keadaan SPBU di sana? Apakah memang pasokannya tercukupi atau tidak ini? Iya, benar sekali. Menurut pantauan kami, hampir setiap hari beberapa SPBU, stasiun pengisian bahan bakar umum di wilayah Makassar memang kerap kali terjadi antrian. Dan untuk kondisi saat ini, beberapa SPBU memang sudah memasang pelang yang mengatakan bahwa stok untuk solar tersendiri itu sudah mulai terbatas, sehingga para pengguna solar mesti harus menunggu untuk mengisi solar mereka. Sementara itu untuk premium sendiri, sejumlah SPBU memang kerap kali terjadi antrian, misalnya di Jalan Andi Pangeran Petarani, di mana lokasi kami saat ini di arus jalan ini ada sedikitnya ada 3 SPBU yang ditempatkan di sini, namun hampir semua dari setiap SPBU tersebut terjadi antrian pengendara untuk mendapatkan premium. Baik, terima kasih Samsul Ma'arif. Aksi demo dan unjuk rasa di sana merupakan bentuk resistensi dari masyarakat terkait dengan kenaikan BBM. Namun kita harapkan segala sesuatunya tetap berjalan dengan kondusif. Pemirsa, belum juga harga BBM bersubsidi dinaikkan, namun harga sejumlah kebutuhan pokok di beberapa daerah mulai merangkak naik. Di Bantul, Yogyakarta misalnya, harga cabai bahkan mengalami kenaikan hingga 100%. Ya, selain rencana kenaikan harga BBM yang diduga turut berdampak pada kenaikan harga, musim kemarau panjang dipastikan mengakibatkan banyaknya petani mengalami gagal panen. Harga beras di Pasar Induk Johar Karawang dalam 2 hari terakhir mengalami kenaikan. Hal ini terjadi akibat minimnya pasokan dari tingkat petani. Harga beras kualitas super naik sekitar Rp600 dan kini mencapai Rp9.700 per kilogram dari harga semula Rp9.100 per kilogram.
Sedangkan untuk beras kualitas layak konsumsi lainnya kini di harga Rp9.000 per kilogram. Para pedagang kesulitan mendapatkan pasokan dari para petani setelah banyaknya petani yang mengalami gagal panen. Kenaikan harga beras diperkirakan tidak akan berlangsung lama. Pedagang berharap harga kembali normal pada akhir tahun ini. Rencana kenaikan BBM bersubsidi diduga turut berdampak pada harga kebutuhan pokok di Bojonegoro, Jawa Timur. Seperti harga cabai yang mulai merangkak naik dari harga sebelumnya. Harga cabai jenis tampar merah yang sebelumnya Rp37.000 per kilogram, kini mencapai Rp40.000 per kilogram. Cabai jenis sompong merah dari harga Rp35.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai rawit hijau mengalami kenaikan harga sebesar Rp10.000, kini menjadi Rp35.000 per kilogram. Selain rencana kenaikan harga BBM, musim kemarau panjang juga menjadi penyebab kenaikan harga cabai. Banyak cabai di tingkat petani yang rusak dan mengering sehingga menyebabkan stok cabai di pasar berkurang di tengah meningkatnya permintaan. Di Bantul, Yogyakarta sudah 3 hari harga cabai juga mengalami kenaikan cukup signifikan, bahkan hingga 100%. Harga cabai rawit hijau sepekan lalu Rp5.000 per kilogram, kini melonjak hingga Rp40.000 per kilogramnya. Sedangkan harga cabai rawit merah yang semula Rp10.000 kini naik menjadi Rp40.000 per kilogram. Cabai hijau besar dan merah keriting mengalami kenaikan antara Rp4.000 hingga Rp9.000 per kilogram. Musim kemarau panjang yang mengakibatkan banyak petani gagal panen dipastikan menjadi penyebab kenaikan harga. Dari Jawa Barat, Jawa Timur, dan Yogyakarta, tim TV One mengabarkan. Ya pemirsa, jelang kenaikan harga BBM, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel hari ini memantau persediaan dan harga beras di Pasar Induk Beras Cipinang. Dan hingga hari ini, harga beras masih terpantau stabil. Bang, ini Bang. Pasar Induk Beras Cipinang hari ini mendapatkan inspeksi mendadak dari Menteri Perdagangan Rahmat Gobel dan Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga. Keduanya memantau ketersediaan beras dan harga yang kerap naik menjelang kenaikan harga BBM. Menurut Menteri Perdagangan, untuk menstabilkan harga, pemerintah akan menyiapkan operasi pasar. Langkah ini juga diharapkan akan mencegah oknum pedagang untuk menaikkan harga beras. Dan langkah apa yang harus kami lakukan untuk mengantisipasi hal itu, khususnya ketersediaan pada bulan 11 dan bulan 12 itu sendiri. Pak, berarti Bapak mengindikasi adanya permainan terkait dengan isu kenaikan BBM atau seperti apa? Ya, kalau namanya itu biasalah pedagang. Pedagang itu kan selalu spekulasi ya. Kalau setiap ada kesempatan dia bisa naik, dia akan naik. Justru itulah kita masuk ke sini untuk segera melakukan upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk supaya kenaikan itu tidak berlebihan. Harga beras di Pasar Induk hari ini juga terbilang masih normal dan stabil. Harga beras premium asal Karawang masih dijual Rp7.750 per kilogram untuk grosir dan Rp7.800 per kilogram untuk eceran. Sementara persediaan beras masih mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Dari Jakarta, Anindita, TV One mengabarkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah diketahui mengeluarkan aturan wajib bagi mobil rakitan lokal atau impor utuh CBU untuk mengkonsumsi bahan bakar minyak non-subsidi. Aturan ini tertuang dalam regulasi baru yang dikeluarkan Menteri Perindustrian dalam Memprint nomor 80 tahun 2014 tentang industri kendaraan bermotor itu. Pemerintah mewajibkan seluruh mobil baru yang dirakit di tanah air atau didatangkan dari luar negeri tidak lagi dapat mengkonsumsi bahan bakar minyak bersubsidi. Pasal 10 ayat 2 menyebutkan mobil wajib dirancang menggunakan bahan bakar dengan minimal angka oktan 92 dengan motor bakar situs api atau mesin